Halo, Assalamualaikum. Apa kabar sahabat? Semoga semua selalu sehat. Amin. Hari ini Mama Denis akan sharing pengalaman dalam merawat kaladium. Keladi atau kaladium adalah tanaman hias yang banyak disukai orang karena keindahan daunnya. Saya belum lama dalam merawat tanaman keladi, mungkin baru sekitar 1 tahunan. Keladi yang saya rawat ini ada 3 pot, 1 pot kecil dan 2 lagi pot besar. Ternyata ukuran pot juga mempengaruhi ukuran daun. Pada pot yang kecil, daunnya terlihat kecil, sedangkan pada pot yang besar, daunnya terlihat besar. Ini pada pot yang besar daunnya sebesar ini dan corak daunnya juga tampil cantik. Pada pot ini, walaupun sekarang terlihat tumbuh subur kaladiumnya, tapi sebelumnya kaladium pada pot ini sempat mati. Karena kaladiumnya mati, sedangkan media itu masih bagus, tidak ada semut, tidak ada siput. Akhirnya media saya gunakan untuk menanam stek mawar. Stek yang saya tanam di sini ternyata bisa tumbuh subur. Awalnya tinggi stek cuma sebatas ini, kemudian tumbuh cabang baru yang sekarang sudah tinggi cabang barunya sampai setinggi ini. Ada sekitar 7 batang stek mawar di pot ini, yang semuanya itu dari 7 batang tadi 5 batang bisa tumbuh, sedangkan 2 batang mati. Untuk penampakan stek yang tumbuh seperti ini, jadi dari cabang awal dia tumbuh cabang baru dan pertumbuhannya itu subur ya sampai sepanjang ini. Setelah mawar yang saya stek di sini tumbuh subur, ternyata tidak lama kemudian kaladium itu juga ikutan tumbuh. Jadi di dalam satu pot ini ada 2 tanaman yang berbeda jenis. Yang satu adalah bunga mawar, yang satu lagi kaladium. Sebagai pemula, dengan kejadian ini saya baru tahu bahwa ternyata kaladium itu mempunyai siklus hidup untuk tidur atau istirahat yang biasa disebut fase dorman. Fase dorman ini bisa terjadi di antaranya karena kondisi lingkungan tumbuh yang tidak menguntungkan atau ketika cara perawatannya yang salah, sehingga kaladium tidak mengeluarkan tunas atau berhenti tumbuh sementara. Penanganan yang benar untuk kaladium dalam kondisi dorman, yang pertama kita ambil umbinya, yang kedua umbi dicuci bersih, kemudian yang ketiga umbi diangin-anginkan sampai kering sekitar 1 mingguan, dan yang keempat umbi ditanam kembali menggunakan pot dan media yang baru. Untuk kasus ini, saya tidak melakukan langkah-langkah tersebut karena memang saya tidak tahu bahwa ada masa dorman pada tumbuhan kaladium, sehingga saya biarkan. Kemudian beberapa lama saya kasih tanaman mawar untuk stek mawar, dan setelah beberapa lama setelah tanaman mawar subur, ternyata kaladiumnya ikut subur. Karena sama-sama subur, supaya tidak saling mengganggu, ini tanaman mawarnya saya pindahkan saja ke pot yang lain. Akar pada stek mawar ini sudah cukup banyak sehingga pada waktu memindahkan harus dibantu dengan skop dulu baru bisa kita cabut. Seperti ini penampakan akarnya. Ada 5 batang hasil stek yang harus dipindah. Ini kita dongkel satu persatu. Seperti ini penampakan akarnya. Cukup sehat akarnya ya. Ini penampakan 5 hasil stek yang sudah kita cabut dari pot kaladium. Akarnya terlihat mulai panjang dan sehat. Selanjutnya, hasil stek kita pindahkan ke pot yang baru dengan media tanam yang baru. Untuk media tanam, saya menggunakan campuran sekam bakar dan pupuk organik. Ini adalah sisa sekam bakar yang saya gunakan.
Dan ini adalah pupuk organik yang saya gunakan sebagai campurannya. Jangan lupa, setelah melakukan repotting, kita harus melakukan penyiraman. Dan penyiramannya jangan di salah satu sisi bagian pot saja, tapi harus kita siram secara memutar. Campuran media yang saya gunakan menghasilkan media tanam yang mempunyai porositas yang bagus, ditandai dengan air yang segera mengalir dari bagian bawah pot segera setelah dilakukan penyiraman. Media yang memiliki porositas yang buruk bisa menyebabkan akar dan batang tanaman menjadi cepat membusuk karena air yang lama menggenang di dalam media. Dan ini adalah hasil akhir dari pot kaladium yang sudah terbebas dari tanaman mawar. Semoga kedepannya bisa semakin subur. Terima kasih sudah bersama Mama Denis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.